Halo, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Wardi yang ada dimanapun berada. Hari ini kita ketemu lagi dengan acara favorit kita yang hadir setiap hari Selasa, setiap jam setengah 10. Ya, terima kasih untuk semua Sobat Wardi yang sudah bergabung di seluruh jagat raya dunia maya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selamat bergabung, semoga sehat selalu untuk kita semua. Nah, Sobat Wardi, hari ini kita akan membahas tentang PPOK. PPOK itu apa? Nanti kita bahas bersama narasumber ahlinya di sebelah saya ini. Ya, ini juga kita menyambut dalam rangka Hari PPOK ya, Dok, ya betul ya? Iya. Nah, Hari PPOK sedunia atau se-Indonesia nih, Dok? Sedunia. Sedunia. Jadi PPOK itu merupakan suatu penyakit paru. Paru yang sudah kronis, yang sudah menahun, yang sangat-sangat mengganggu aktivitas harian, dan ini banyak diderita oleh penderita-penderita di Indonesia juga banyak, Di dunia juga di banyak. dunia juga banyak, karena ini kenanya ke paru-paru, dan ini bukan cuma penyakit infeksi tapi penyakit yang kronis. Di samping saya sudah hadir seorang narasumber yang ahli di bidangnya, ya beliau ini saya Alhamdulillah iya, sehat. Dok. Semoga ini COVID sudah mulai mandek, Dok. Iya, COVID sudah mulai turun ya. Iya. Nah, makanya PPKM, kita semua level udah turun. Semoga udah turun terus kita bebas COVID. Iya. Jangan sampai ada gelombang-gelombangan aja. Lebih baik kita Iya, bebas semua ya. Bebas. Kita berdoa selalu untuk segera bebas. Ya, Dok? Amin. Ya, Oke, Dok. Kita membahas PPOK nih, Dok. Judul kita kan waspada Komplikasi. dari Iya. PPOK. Nah, orang-orang ini kan kalau bahas PPOK, loh, apa tuh PPOK ini kan bukan suatu hal yang Betul. ini ya Dikenal biasa. ya. Iya, dikenal. Bukan penyakit yang kayak diare, mencret-mencret, kemudian tipes, sakit mah. Nah, ini PPOK bukan penyakit, kalau misalkan penyakit di bagian paru gitu kayak TBC ya. TBC Jelas itu ya. mungkin jelas, Lebih banyak orang jelas. tahu. Nah, kalau PPOK ini apa, Dok? Ya. Mungkin untuk PPOK sendiri memang ada definisinya ya dokter ya. Definisinya itu memang sebuah penyakit yang sebetulnya menyerang saluran napas ya. Saluran napas ini kita mungkin bisa membedakan itu tidak hanya apa yang kalau udara masuk itu kan melalui hidung, kemudian dia masuk ke saluran nafas. Saluran nafas itu nanti akan bercabang-cabang masuk ke paru, kemudian bercabang-cabang lagi. Jadi seluruh jalan itu disebut dengan saluran nafas. Sampai akhirnya dia sampai ke sebuah struktur ya, bentuknya bulat ya, atau yang biasa kita sebut dengan kanal dengan alveoli. Atau yang kalau misalnya kita lihat paru ya bentukannya sebetulnya kita lihat dari alveoli itu tersebut tuh. Yang kita lihat biasa kita lihat paru itu bentuknya seperti itu, ternyata dia merupakan kumpulan dari gelembung-gelembung, dokter. Nah, itulah satu jalan napas itu mengalami kelainan akibat paparan kronis zat-zat ataupun partikel ataupun gas yang berbahaya. Contoh yang paling umum adalah asap ya, atau asap. Dan penyakit ini sangat bisa diperberat oleh penyakit-penyakit yang lain, dan juga bisa menjadi komplikasi terhadap timbulnya penyakit yang lain. Dan memang paling utama penyebabnya adalah asap rokok. Rokok ya, Dok. Jadi penyebab paling banyak rokok ya nih, Dok. Iya. Kita bahas kalau misalnya kita ngomongin rokok kan. Ini kan rokok di Indonesia itu bukan suatu hal yang khusus ya. Jadi, paling ini ya, banyak ya orang yang merokok itu suatu hal yang biasa aja ya, di betul. Indonesia tuh orang Betul. merokok bukan Betul. suatu hal yang Betul. suatu hal yang nggak boleh dibolehkan oleh pemerintah. Ya. Masih boleh aja nih emang semuanya. Nah, kalau kejadian ngerokok, ini ngerokok, Dok. Ngerokok itu kalau sama PPOK gimana, Dok, angka kejadiannya orang yang ngerokok sama PPOK nih? Baik, jadi memang diperkirakan 6% dari orang dewasa di dunia ini memang menderita PPOK. Jadi kalau kita pikir berapa miliar penduduk dewasa, ya kita kurang sekitar
beberapa ratus juta atau beberapa puluh juta sampai beberapa ratus juta orang itu menderita PPOK. Memang penyebab utamanya adalah rokok. Kenapa? Karena memang ternyata ini sering menyerang laki-laki dengan usia di atas 40 tahun dengan riwayat merokok. Karena memang efek buruk dari rokok ini kadang tidak langsung dirasakan. Iya. Efek buruk rokok ini hanya akan muncul 10 sampai 20 tahun selanjutnya gitu ya. Dan ini masih menjadi problem di kita bahwasanya dia masih menjadi problem di kita ya. Masih menjadi problem di mana sebetulnya di rokok-rokok sendiri itu sebetulnya udah ada seperti gambar-gambar untuk efek-efek buruk rokok itu sendiri. Tetapi masyarakat masih saja mengkonsumsi rokok. Ya, kalau kita lihat gambar-gambarnya bahkan lebih mengerikan ya, entah itu gambar dari cancer di mulut atau cancer di paru ya. Dia beri contoh seperti itu, namun masih saja konsumsi rokok itu besar karena mungkin ada beberapa policy yang sebetulnya harus diperbaiki lagi ya. Kemudahan untuk mengakses rokok, mungkin harga yang relatif murah. Membuat masyarakat itu mungkin masih terutama laki-laki ya masih mengkonsumsi rokok ini sendiri tanpa paham sendiri. Iya. Bahkan dengan gambar-gambar cancer itu sendiri, kalau dilihat cuman merokok menyebabkan PPOK mungkin lebih nggak takut lagi. Nggak takut lagi karena nggak tahu PPOK itu apa. Ya? Betul. Padahal ya dengan gambar yang lebih mengerikan aja dia masih merokok. Karena orang ngerokok itu banyak kan lama ya dok. Saya nggak ngerokok nggak apa-apa nih. Ya betul. Kan? Misalkan saya ngerokok sekarang, nggak apa-apa tuh aku gitu kan. Orang pada bilang nggak apa-apa saya ngerokok tuh. Betul. Bapak ibu saya, misalkan bapak saya ngerokok sampai sekian tahun nggak apa-apa. Nah itu. Ya itu yang masih menjadi masalah kita ya. Selain dari mudahnya, terus masyarakat mungkin masih melihat contoh yang baik saja. Melihat contoh yang baik, padahal mungkin nggak betul-betul baik. Mungkin saja contoh yang kita lihat itu sudah menderita PPOK, cuman kita tidak tahu karena memang tidak pernah diperiksakan secara baik, ya. Dan tidak melihat contoh-contoh yang lebih parah, misalnya yang kanker dan lain-lainnya itu mereka tidak melihat itu. Iya. Jadi memang masih menjadi sebuah problem di kita ya, sehingga angka PPOK ini pasti masih sangat banyak. Jadi banyak ya, angka PPOK ini banyak karena yang kelihatan baik-baik aja satu, tapi yang ke rumah sakit mereka nggak tahu. Betul. Kita yang melihat ya sebagai orang medis ya, medis ngelihat dokter terutama yang tiap hari ketemu pasien PPOK, ngelihatnya, waduh, ternyata banyak yang kena. Yang orang tahu mungkin orang sekitar dia masih tetap merokok karena nggak tahu resikonya. Iya dok. Kemudian dok, kalau misalkan PPOK nih, apa sih dok gejala yang paling awal yang muncul tuh? Kayak apa sih? Ya memang di sini kalau kita bicara soal PPOK pasti hubungannya yang saya dengan saluran nafas ya dokter ya. Biasanya pasien pasti mempunyai keluhan atau gejala sesak napas. Udah. Cuma memang kalau kita lihat dengan baik, kita runut ke belakang, penyebab sesak nafas memang banyak ya dokter ya. Mungkin tidak hanya dari satu organ, apakah itu paru ataupun itu jantung ya. Cuma memang untuk pasien-pasien dengan PPOK ini memang utamanya adalah pasien-pasien yang memang mempunyai riwayat terkena gas, paparan, asap misalnya, atau mungkin kalau pada perempuan biasanya itu paling banyak asap kayu bakar, atau mungkin mereka yang bekerja lama dengan tingkat polusi udara yang tinggi, ya. Biasanya pasien-pasien ini mempunyai histori atau riwayat seperti itu. Kemudian biasanya mereka datang dengan keluhan sesak napas, mereka mungkin mulai dari mungkin saat mereka melakukan olahraga bersama teman-temannya, mereka merasakan ketertinggalan dibandingkan teman-temannya. Mungkin teman-temannya masih bisa jalan jauh, dia hanya jalan sebentar sudah capek, sudah ngos-ngosan gitu. Dan bahkan pada saat tertentu sesak napas ini benar-benar sangat dirasakan lebih parah dan mungkin sampai menimbulkan bunyi mengi biasanya. Mengi itu bunyi seperti nyit-nyit, seperti pada asma, betul. Asma, ya? Seperti pada asma. Asma. Jadi bedanya apa dok? Ya, kalau orang yang bisa datang dengan bunyi, taunya dari mana ini asma? Mereka kan kalau bunyi
bilangnya, dok saya asma, tapi ternyata mungkin bukan asma. Gimana cara bedanya? Kalau orang awam nih gimana bedanya, dok? Ya, memang agak sulit dibedakan ya, dokter ya. Iya. Karena pada dasarnya bunyi mengi atau ngikik yang kita dengar itu adalah akibat penyempitan daripada saluran nafas. Jadi ada otot polos ini bereaksi terhadap alergen ya, mungkin atau infeksi pada PPOK, pada asma dia terhadap alergi, dia menjadi menyempit. Sehingga udara yang keluar itu bunyinya ngik-ngik. Ya, memang kita untuk mendiagnosis asma dan PPOK sendiri memang dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi secara umum, secara prinsip saat pasien datang dengan penyempitan saluran nafas, penata laksanaannya kurang lebih mirip. Baru setelah itu kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan fototoraks, kemudian kita lihat pemeriksaan spirometri untuk menentukan mana yang sebetulnya asma ataupun PPOK. Nah, kembali lagi nih, biasanya kalau PPOK dari anamnesis atau istilahnya kita wawancara dengan pasien, biasanya kita temukan riwayat pasien ini apakah dia perokok, apakah dia memasak dengan kayu bakar, atau biasanya kadang-kadang mungkin dari tukang masak gitu ya, tapi dia memasaknya dengan kayu bakar, seperti itu. Biasanya kita dapatkan riwayat-riwayat seperti itu, dan kecenderungannya kalau itu sudah berjalan bertahun-tahun, itu kecenderungannya memang ke arah PPOK. Wah, jadi memang Sobat Muardi sekalian, PPOK nggak cuma merokok ya? Iya. Jadi PPOK kejadiannya nggak cuma merokok, tapi juga kena yang ibu-ibu yang nggak ngerokok juga bisa kena ya kalau memang masaknya pakai kayu bakar, yang mungkin asapnya yang ngumpul di situ semua. Betul, apalagi terutama kalau dia mungkin kalau ventilasi udaranya mungkin kurang baik ya. Iya. Kalau ventilasi udaranya kurang baik, pasti asap itu akan cenderung berputar di dalam rumah sehingga akan terus-menerus masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, itu yang berbahaya, dok ya. Kadang kalau kita rumah makan ada yang ngebul itu enak baunya, tapi kalau efek jangka panjangnya mungkin tidak baik ya, dok. Iya, seperti itu ya. Kita lihat kayaknya seru ya. Kayaknya seru, ada asapnya, ada wanginya, ada aromanya. Padahal sebetulnya ada konsekuensi sebetulnya. Iya, apalagi kalau udah bertahun-tahun ngirup itu. Kalau makanya memang mungkin oke lah ya. Sebetulnya mereka butuh, mungkin yang ruang-ruang seperti itu lebih butuh pencegahan dengan masker ya, paling gampang ya. Tapi sama yang betul ada sirkulasi yang baik juga sehingga dia tidak berputar di situ asapnya. Jadi kalau sekarang ini kita kan semua pakai masker nih. Dokter saya semua orang hampir punya masker. Mungkin dengan kita pakai kayak gini bisa nggak, dok, menurunin angka kejadian PPOK? Ya, yang non rokok lah ya. Kalau rokok kan pasti dilepas maskernya. Gimana cara ngerokok pakai masker? Ya, lumayan ya. Pasti akan menurunkan ya. Cuman biasanya memang mereka tidak menyadari bahwa biasanya dia ini tidak baik. Jadi kalau di rumah kan mungkin mereka meskipun memasak dengan kayu bakar, tentu saja mereka tidak menggunakan masker ya. Gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Atau misalnya di tempat makan atau apa ya, mereka kan harus mencoba sebuah makanan, mencium aroma, pasti kan nggak mungkin pakai masker juga gitu. Jadi biasanya mulai dari ya hal-hal yang sebetulnya kita tidak sadari itu berbahaya. Gitu. Oke, iya, dok. Jadi masih banyak yang perlu kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut, dok, kita sapa dulu sobat-sobat kita nih, sobat-sobat Muardi yang ada di Instagram, ada di Facebook. Ya, kita mulai dari Instagram ya, dok ya? Ya, boleh. Instagram. Dari Mbak Atika Sekar. Dok, apakah PPOK ini penyakit keturunan atau penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ini. Bagus. Jadi sebetulnya dari definisi atau arti daripada PPOK sendiri itu ada kita biasanya menggunakan acuan buku dari luar negeri ya, itu Global Initiative for Obstructive Lung Disease atau kita biasa kenal dengan GOLD. Ada satu bagian dari definisinya itu adalah yang terkadang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, ini menarik. Hanya memang penyakit-penyakit genetik atau istilah yang bersifat keturunan yang pada akhirnya menyebabkan PPOK ini memang jumlahnya sedikit. Biasanya mungkin yang yang kita sebut gelembung tadi, dia mempunyai kekurangan zat yang menjaga gelembung itu agar tetap bagus. Sedangkan kalau bisa pada PPOK, gelembung itu rusak, jadi sehingga gelembung itu semakin besar dan menghambat saluran napas. Nah, di sini
zat-zat itu yang dari awal seharusnya manusia normal itu punya, dari kecil karena dia ada kelainan genetik, dia tidak mempunyai itu. Nah, itu bisa saja sebetulnya seseorang mengalami PPOK yang lebih cepat dibandingkan mereka yang akibat lifestyle sendiri. Dan betul sekali, ini biasanya berkaitan erat dengan lifestyle. Sebetulnya lifestyle yang paling jelek ya pasti merokok ya. Merokok. Tapi ya mungkin di satu sisi di akibat lifestyle, tapi di satu sisi kadang ya itu akibat yang kita yang tidak sadari. Misalnya ibu-ibu yang memasak dengan kayu bakar, atau mereka yang kerja di dengan paparan polusi tidak sadar bahwa ada polusi udara, ada debu, ya, ada material-material kecil. Itu sebetulnya membuat masalah sebetulnya pada pernafasan, tapi mereka tidak pakai masker karena mereka biasa saja, menganggap itu biasa saja. Jadi itu sebetulnya kan mungkin tidak selalu berhubungan dengan lifestyle ya, tapi sesuatu yang tidak kita sadari, juga lebih seperti itu. Sadari. Nah, kayak orang-orang yang non sewu yang bekerja di jalan, itu kan nggak terlalu terpapar, tuh nggak kelihatan kan, paparan debunya, paparan asapnya, kayak sopir, kemudian atau yang penyapu jalanan gitu ya, ada yang bersih-bersih gitu, ada yang bapak parkir seperti itu. Itu berpotensi nggak sebenarnya untuk kena PPOK? Iya, itu salah satu potensi ya. Apalagi kalau mereka melakukan pekerjaan itu bertahun-tahun ya. Kan memang di satu sisi ini biasanya terjadi pada mereka yang mempunyai paparan atau istilahnya terekspos terus-terusan dan sifatnya menahun biasanya. Jadi bukan yang cuma setahun merokok udah, atau setahun terkena asap, atau setahun masak dengan kayu bakar, biasanya sih tidak ke arah sana ya. Cuman memang disebabkan oleh paparan yang menahun. Sehingga sel-sel di dalam paru dan saluran paru itu sendiri itu rusak. Iya. Karena kan banyak juga yang bilang, saya nggak ngerokok dok, tapi kok batuk begini, sesak gini, gimana ya dok? Nah gitu. Jadi mereka tuh yang non sewu yang orang kalangan merokok, dia aja nggak ngerokok, tapi sakit paru. Lah iki sing ngerokok nggak popo ya. Jadinya kayak si malakama gitu, pingpong. Iya, memang pingpong. Membenarkan ininya, membenarkan kelakuannya. Iya. Ya, tapi kan di sisi lain kita nggak menggali secara dalam ya. Kita nggak menggali secara dalam, dan memang kita harus terus mengedukasi masyarakat ya. Iya, edukasi masyarakat adalah tugas kita semua. Oke, dok, kita lanjut lagi dok ke Instagram. Ya, dokter, dari Bonita Angel, pengobatan PPOK seperti apa ya dok? Apakah bisa sembuh total? Ya, terima kasih. Ini bagus juga nih. Ini juga bagus ya. Memang pengobatan PPOK itu semua tergantung derajatnya ya. Kalau kita mungkin mudahnya seberapa banyak sih kerusakan yang sudah dialami. Banyak kerusakan dialami. Biasanya kalau sudah semakin banyak rusak, paru itu akan menjadi banyak gelembung-gelembungnya. Ya, gelembung-gelembung yang tadi saya sudah jelaskan, di mana organ kita alveolus tadi itu tidak mampu mempertahankan bentuknya, sedangkan itu menjadi gelembung-gelembung. Dan gelembung itu menyebabkan pertukaran oksigen ya di dalam pembuluh di paru itu juga terhambat di situ, sehingga semakin berat itu ya tentu saja seseorang akan mengalami keluhan yang semakin sesak, semakin terbatas aktivitasnya. Untuk beraktivitas pun dia takut, untuk bergerak pun dia merasa sesak. Bahkan semudah dia mengunyah makanan pun dia akan merasakan sesak gitu. Ya, repot ya. Betul. Makan aja sesak ya dok ya. Nah, dan kalau dibilang sembuh total, sebetulnya penyakit ini sebetulnya dijelaskan lebih ke arah lebih dapat dicegah ya, lebih dicegah dan sebetulnya bisa diobati. Kalau diobati sendiri memang bukan istilahnya bukan cure ya, bukan sembuh ya, bukan sembuh, karena kerusakan yang ada sifatnya lebih ke arah irreversible. Dulu disebut dengan irreversible atau tidak kembali lagi seperti semula. Tapi sekarang itu bisa dibilang reversible sebagian. Jadi ada beberapa bagian yang masih bisa diperbaiki ya. Pengobatannya sudah pasti dia membutuhkan obat-obatan yang untuk menjaga saluran nafas tetap terbuka. Menjaga saluran nafas tetap terbuka ada beberapa jenis obat ya. Beberapa juga bisa menggunakan anti radang dan paling baik memang menggunakan sediaan-sediaan yang sifatnya itu inhalasi. Dihirup ya.
betul sekali. Namun sekali lagi ini kalau misalnya kerusakannya sudah parah, ya memang sebetulnya di negara-negara yang lebih advance ya, dia ada yang namanya pembedahan-pembedahan tertentu. Dia membuang bagian paru yang tidak baik, atau misalnya dia menggunakan transplantasi, contohnya seperti itu. Memang penata laksananya sangat bervariasi tergantung dari kerusakannya gitu. Dan tentu saja tergantung dari kemampuan fasilitas medisnya gitu. Jadi memang pengobatannya variasi banyak sekali. Tuh. Yang intinya masih bisa ya dok ya, masih bisa balik. Masih balik tapi nggak persentase sebagian. yang kembali sembuhnya itu masih kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena Dan tergantung memang respon pasiennya dok. iya, kita tidak akan bisa mengembalikan seperti semula ya. Iya, misalkan Karena 100% itu nggak bisa balik 100% ya. Ada Betul. beberapa yang mungkin rusaknya nggak Berbeda bisa. ya dengan asma. Kalau asma biasanya dia akan kembali seperti semula. Iya itu. Kalau asma ini bisa balik kayak semula ya? Iya, karena asma itu kan biasanya sifatnya cepat, akut. Cepat, Senang. kemudian dikasih terapi, Kembali lagi seperti sudah. Sedangkan Fungsinya, PPOK ini secara merupakan fungsinya? PPOK ini merupakan imbas dari kerusakan saluran napas yang sudah terjadi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sehingga kalau kita berpikir dari situ saja kan, kita mungkin kalau untuk regenerasi segala macam kan akan terbatas. Ditambah dengan usia yang semakin tua dan kerusakan-kerusakan yang sifatnya sulit sekali untuk diperbaiki. Iya, misalkan dari umur 20 udah ngerokok, baru muncul di usia 50, sedangkan tubuhnya udah mulai sudah mulai menua ya, Sudah berusia. mulai menua, Jadinya sudah mulai aging ya. penyembuhannya nggak lagi kayak waktu masih Betul. muda dulu. Ditambah kerusakan-kerusakan yang sifatnya sudah istilahnya sudah memang tidak bisa diperbaiki ya. Misalnya sudah terjadi bulat, terjadi emfisema, jelas itu tidak bisa dia mengecil sendiri, itu jelas tidak bisa. Jadi memang banyak faktor yang bisa memperberat ya karena PPOK ini. Ya dok, tadi kita udah menyapa yang di Instagram, sekarang kita geser menyapa yang ada di Facebook. Halo Mbak Wina Asri. Mbak Wina ini bertanya dok, Assalamualaikum dokter, selamat pagi dok. Saya bertanya, saya punya riwayat penyakit yang berhubungan dengan paru, yaitu asma dan bronkitis kronik. Dan saya adalah penyintas autoimun. Apakah riwayat penyakit saya itu dan autoimun, gimana cara penanganan yang tepat dok? Apa yang harus selalu saya sediakan di rumah dengan penyakit asmanya saat kambuh? Terus satu lagi dok, makanan apa yang harus dihindari? Oke. Ya ini menarik ya. Jadi memang di sini pasien didiagnosis atau Ibu Wina Asri ini didiagnosis mempunyai asma dan juga ada bronkitis kronik ya. Memang di satu sisi penyakit ini kadang tidak menyerang tidak hanya orang biasa ya, tetapi orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu. Sehingga seperti Ibu ini mempunyai penyakit autoimun sehingga muncul pertanyaan apakah interaksi antara obatnya mungkin dari penyakitnya sendiri apakah semakin memperberat satu sama lain, obatnya segala macam, pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan Ibu Wina Asri. Setahu saya memang kalau untuk penanganan yang tepat pasti konsultasi dengan dokter-dokter yang terkait ya. Terutama untuk autoimun sendiri biasanya kita konsultasinya dengan dokter penyakit dalam ya. Untuk autoimun sendiri kan memang banyak sekali jenisnya ya. Mungkin tidak hanya dari penyakit dalam saja, dari beberapa jenis disiplin ilmu yang lain juga ada ya, mungkin dari saraf ya dan lain-lainnya itu juga ada. Konsultasi dengan dokter yang terkait, begitu juga dengan asma. Konsultasi dengan dokter paru untuk meyakinkan bahwa gejala ataupun kondisi asma yang kita rasakan ini terkontrol dengan baik. Sehingga dengan gejala kondisi asma yang terkontrol dengan baik, ini pasti tentu saja akan memperbaiki prognosis atau kemungkinan kedepannya saluran napas sehingga tidak terjadi kelainan saluran napas yang lebih berat. Gitu. Tentu saja di sini terapi yang diberikan oleh dokter-dokter tersebut kita lakukan dan anjuran-anjuran kita lakukannya. Dan untuk penanganan untuk obat yang disediakan ya biasanya nanti oleh dokter spesialis paru biasanya pasti akan disediakan apakah itu dia membutuhkan inhaler tertentu atau misalnya di kondisi darurat misalnya seperti itu bisa menggunakan nebulizer ya, seperti itu pasti nanti sesuai dengan derajat penyakit yang kita alami pasti nanti akan dianjurkan hal tersebut gitu. Kalau di luar negeri mungkin malah sampai ada beberapa yang punya injeksi adrenalin. Jadi kayak semacam injeksi adrenalin gitu kalau dia
sangat berat sekali, dia mencoba inhaler untuk melegakan dia tidak bisa, dia coba minum obat tidak bisa, itu bahkan sampai ada injeksi adrenalin seperti itu langsung sehingga bisa kembali terbuka. Itu beda tempat, beda tempat ini. Kemudian untuk makanan yang harus dihindari ya tentu saja nih hubungannya ya tentang kondisi penyakit yang kita alami juga ya dokter, autoimunnya menyerang yang mana, apa yang kira-kira perlu dihindari, adakah problem dengan lambung ya. Kalau lambung sudah pasti kita menghindari makanan-makanan yang menyerang asam lambung, ditambah memang biasanya kan pada autoimun ini kan dia banyak mengkonsumsi kortikosteroid. Iya. Pasti akan ada problem di situ di lambung sehingga menghindari makanan yang buruk di lambung. Kalau untuk asma sendiri saya rasa ini lebih berkaitan dengan alergi ya dokter. Iya. Jika kalau dia memakan makanan yang membuat dia reaksi alergi, entah dia gatal-gatal atau apa, menyebabkan mencetuskan asma itu kambuh. Jadi kita memperhatikan sendiri makanan-makanan mana gitu. Tapi pada umumnya biasanya yang berhubungan dengan protein-protein tertentu dokter. Karena kan asma itu kadang kan sayang alerginya dingin, debu ya kan. Paling sering kan dingin, debu, capek, batuk. Kemudian saya nggak ngapa-ngapain nih kata dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Nggak kedinginan, nggak main debu, nggak lagi keadaan gebu, masih maskeran terus, kemudian nggak lagi batuk, nggak lagi capek, tapi kok kumat gitu. Nah itu mungkin salah satunya ya ini ya, karena makanan ya dok ya? Karena makanan yang dia tidak sadari sebetulnya menyebabkan reaksi alergi. Iya. Entah kenapa, ya memang alergi dia akan menyebabkan asma itu juga kambuh. Iya, jadi asma bisa dicetuskan juga oleh makanan. Nah itu dia tuh. Jadi sobat muardi sekalian, penyebab asma juga bukan karena hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, jadi juga makanan bisa ya dok ya? Salah satu pemicunya. Salah satunya. Memang salah satu pemicu ya, kadang-kadang mungkin dia hanya reaksinya timbul seperti alergi aja, mungkin asmanya nggak keluar gitu, tapi memang ini yang perlu kita amati, cermati juga. Jadi kalau alerginya makanan, kadang kan makan udah dicampur jadi satu, nggak tahu nih alerginya apa, udah satu piring satu, udah nggak tahu, akhirnya kok tiba-tiba agak sesek ya habis makan. Nah itu mungkin karena faktor makanan atau kekenyangan. Kekenyangan ya dok? Kekenyangan juga sering kan, nampaknya gara-gara kekenyangan. Ya dok, kemudian dok, kan tadi dokter bilang asma, PPOK, yang bahasan kita kan PPOK nih komplikasinya. Bisa nggak sih dok orang asma yang berakibat lama-lama jadi PPOK? Bisa sekali. Bisa sekali dok? Bisa sekali. Itu gimana dok? Kok bisa? Jadi memang kan sebetulnya asma itu sama halnya dengan PPOK terjadi peradangan ya dokter. Peradangan akibat alergen tertentu yang sering berulang-ulang. Dia tidak tangani dengan baik, pada akhirnya peradangan itu kan berjalan terus-menerus. Jadi mungkin seseorang mungkin dia terkena asma, tetapi peradangan masih terus lanjut, dia mencoba meminum obat di warung gitu ya. Padahal ya memang saluran napasnya kembali lega, tetapi peradangannya itu masih berjalan. Ditambah lagi dia tidak bisa mengontrol gejalanya lagi, dia tidak bisa mengontrol menghindari alergen-alergen atau gejala, sehingga itu terjadi berulang-ulang. Taunya kalau lagi sesak ya minum obat, semakin sesak dia kadang-kadang dia nyoba beli nebu sendiri gitu ya misalnya gitu, sehingga terapi yang dilakukan itu tidak tepat ya, hanya dia sering kambus-kambus saja tanpa menggunakan terapi yang tepat, sehingga akan terjadi perubahan sedikit struktur dari saluran nafas yang mungkin tidak separah pada PPOK ya, tetapi menyebabkan limitasi atau keterbatasan seperti PPOK. Seperti PPOK. Jadi bisa ya dok ya, bisa berlanjut kalau tidak diterapi dengan baik ya. Iya. Dok, kita ada pertanyaan di Facebook. Ini pertanyaan ini lanjut nih dari yang tadi. Jadi dari Fitri Taufikur Rahman. Jadi kan kita tadi bilang ya dok ya, yang kerja di pinggir jalan, kerja yang banyak asapnya, itu beresiko. Nah ini pertanyaan dia, kalau rumah pinggir jalan dok, lebih beresiko? Ya, it depends ya. Rumahnya ya dok? It depends, kita biasanya juga ya rumahnya di pinggir jalan rumahnya. Ya dokter. Kita nggak mungkin rumah tengah jalan soalnya, kita pinggir jalan rumah kita. Susah juga kalau rumahnya di tengah jalan. Ibu ini rumahnya jalan raya seperti di depan. Oh iya, iya seberang situ. Saya pinggir jalan rumahnya soalnya. Ya sebetulnya
kalau kita bilang kayak gitu juga ya nggak serta-merta seperti itu ya. Bagaimanapun juga dari jalan ke rumah pasti ada sebuah jarak ya. Ada sebuah jarak dan kemudian jika di dalam apa istilahnya ini kan terbuka lebar ya, outdoor gitu. Baik partikel-partikel tersebut pasti akan jumlahnya akan mengurang dengan cepat karena memang terurai dalam udara gitu. Mungkin mereka-mereka yang kerja langsung dan misalnya terpapar langsung polusi itu pasti lebih beresiko ya. Sedangkan kalau yang rumahnya di pinggir jalan saya rasa tidak begitu ya. Tidak terlalu begitu. Cuma memang ada problem mungkin kadang-kadang mungkin saya pernah mengamati juga ya beberapa jalan layang misalnya apa gitu mempunyai debu-debu yang banyak gitu. Debu-debu yang banyak itu yang mungkin nanti kalau bisa sering masuk ke rumah tebal sekali itu mungkin sedikit banyak mungkin kita perlu waspada ya. Tapi kalau misalnya umum-umum saja tidak yang berlebihan, saya rasa ya kalau rumah apalagi tinggal di rumah kan pasti akan ada sirkulasi juga di dalam rumah. Kemudian rutin dibersihkan juga pasti gitu kan rumah. Pasti tidak seperti yang di pinggir jalan gitu. Pinggir yang bahkan bisa dibilang mungkin tidak akan begitu berpengaruh ya. Gitu. Karena kan mungkin yang di rumah kan nggak mungkin setiap dari jam pagi sampai sore di depan rumah kan. Iya betul. Jadi kan nggak di depan rumah. Kalau yang bekerja kan mungkin dari pagi sampai sore yang bekerja di pinggir jalan memang dia akan terus. Kalau yang punya rumah ya mungkin rumahnya pagi sudah pergi berangkat kerja, pulang sudah malam dan juga intensitas trafiknya ya. Ya, intensitas trafik itu juga penting juga. Kendaraan yang ada di depan rumahnya mungkin kayak gitu. Beda-beda nih jadinya kebanyakannya. Ya dok, kemudian nih dok, komplikasi, kita ngomongin komplikasi. Kan tadi udah komplikasi asma jadi PPOK, terus komplikasi PPOK. Komplikasi apa dok paling buruk dari PPOK itu sendiri? Komplikasinya mungkin kita bisa membedakan sedikit ya, mungkin komplikasinya terhadap paru itu sendiri ya. Komplikasi terhadap paru sendiri yang pasti pada akhirnya saat kerusakan itu banyak terjadi yang namanya gagal napas ya. Mungkin kita nggak pernah dengar istilah gagal paru ya dokter. Kita biasanya mendengarnya lebih kalau gagal jantung atau gagal ginjal kita pernah dengar ya. Ini terjadi yang namanya gagal napas. Ya, kalau disebut failure atau gagal ini sudah pasti sebuah organ sudah tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ya. Itu biasanya pasien akan sangat mudah sesak. Bahkan di saat dia bergerak dia semakin sesak ya. Akibat memang kalau kita periksa gas darahnya ya, untuk oksigen, kadar oksigennya juga sedikit, sedangkan kadar karbon dioksida dalam darah juga meningkat. Ini kadar oksigen yang sedikit dan kadar karbon dioksida yang dalam darah yang meningkat ini akan menyebabkan perasaan yang sangat menyebabkan pasien itu merasakan sesak. Nah, udah pasti itulah problemnya utama adalah gagal napas itu sendiri. Itu untuk paru ya. Mungkin komplikasi-komplikasi lain tiba-tiba muncul kanker pada akhirnya itu juga sangat bisa dokter, kanker paru. Ya, muncul kanker paru pada akhirnya. Kemudian bisa terjadi yang namanya parunya itu terisi yang saya bilang tadi gelembung udara yang sangat besar ya, sehingga menyebabkan semakin sesak lagi. Bahkan jika pecah bisa terjadi pneumotoraks atau terisinya udara di rongga dada sehingga dia harus dipasang selang untuk mengeluarkan selang. Itu khusus untuk dari parunya sendiri. Komplikasi yang paling jauh memang diantaranya memang adalah kematian ya, karena memang dengan kondisi paru yang jelek, begitu kita terkena infeksi saluran nafas seperti pneumonia, tentu saja tidak ada ruang, betul, tidak ada ruang paru yang sehat untuk mengambil nafas. Tentu saja terpapar dengan infeksi, resiko kematian akan jauh lebih tinggi. Kemudian yang menarik memang untuk komplikasi PPOK adalah memang ada sebuah teori yang kita masih baca itu berhubungan dengan tumpahnya, spillover istilahnya. Tumpahnya zat-zat inflamasi yang berisi zat-zat inflamasi kronis ke saluran napas gitu. Dari saluran napas ke sirkulasi. Sehingga di dalam paru yang PPOK itu banyak radikal bebas, banyak enzim-enzim yang tidak menguntungkan, banyak sel-sel inflamasi yang tidak menguntungkan itu keluar ke permukaan dan bisa menyebabkan kelainan sesuai lokasinya. Misalnya kalau misalnya di tulang
zat-zat radikal bebas ini akan mempercepat osteoporosis, kemudian gitu ya. di pembuluh darah ya, ini akan menyebabkan pembuluh darah itu kalau terdapat sel inflamasi tentu saja bentuknya tidak bagus, sumbatan itu gampang terjadi ya, otomatis terjadi jantung, koroner misalnya seperti itu, atau mungkin hipertensi ya. Dan juga misalnya di sini zat-zat inflamasi radikal bebas akan mempengaruhi pankreas ya, sehingga lebih cepat mati ya sel-sel betanya, sehingga bisa menjadi diabetes sendiri. Memang ini kadang bisa menyebabkan komplikasi seperti itu, ataupun memang penyakit ini sudah ada, tahu-tahu diperberat oleh PPOK juga bisa. Jadi memang kalau berhubungan dengan metabolik, memang sebuah peradangan pasti akan berhubungan satu sama lain sih dokter. Yang menarik mungkin pasien-pasien PPOK ini akan cenderung malas untuk bergerak. Karena bergerak itu sesak, Dok. Sesak. Sedangkan dengan usia yang semakin tua, otot-otot itu sebetulnya harusnya tetap dijaga agar tidak mengecil. Jadi pasien ini akan pada akhirnya akan mengalami kesulitan untuk berjalan karena dia untuk bergerak saja dia tidak mau, otot-ototnya mengecil menjadi atrofi. Kemudian biasanya mereka juga akan menjadi semakin kurus ya. Terjadi karena muscle wastingnya itu karena atrofinya, kemudian inflamasi kronis, zat-zat nutrisi kita dihabisi juga dari dalam, jadi kita akan cenderung lebih lemas, lebih ringkih istilahnya gitu. Memang banyak komplikasi yang mungkin timbul dari PPOK gitu. Iya, Dok. Wah, jadi banyak banget ya? Ya. Gara-gara satu nyebabin yang lain-lain. Repot juga nih. Ya, kita kemudian ke Mbak Niken di Facebook, Dok. Jadi Mbak Niken ini nanya, Dok, dia 2 tahun yang lalu dinyatakan PPOK oleh teman sejawat paru dengan keluhan sesak dan juga dengan hasil ronsen, Dok. Tapi dia juga punya autoimun, dan November 2020 Mbak Niken ini positif COVID ya. Dan setelah COVID ini dia semakin sering sesak, Dok, dan hasil ronsen sudah baik, CT scan-nya sudah baik. Dokter sejawat juga menyatakan sudah baik. Tapi saat ini saya malah terkena hipertensi paru dan asma, Dok. Pertanyaannya, apakah PPOK memang bisa mengakibatkan hipertensi paru dan asma saya, Dok? Dan sampai kapan saya harus mengkonsumsi obat dan kontrol ke dokter? Wah, ini menarik sekali ya. Perjalanan penyakitnya luar biasa, sangat panjang ya. Yang menarik ada autoimun juga, kemudian sudah dulunya pernah asma, kemudian COVID ya. Oke, ini di sini dia bilang pasiennya diagnosis dengan hipertensi paru dan asma. Hipertensi paru ya. Oke. Ya kembali lagi ya, kalau hipertensi paru itu kan berarti ada peningkatan tekanan pada pembuluh darah di paru. Pembuluh darah di paru ini disebabkan oleh ya kembali lagi itu tadi pada paru yang sudah ada problem, pembuluh-pembuluh kapiler itu akan cenderung rusak. Pembuluh-pembuluh kapiler ini padahal berhubungan dengan pembuluh darah besar yang berasal dari jantung yang menuju ke paru. Sehingga karena ada kerusakan itu ya terhambat, macet, tekanan akan meningkat. Itu yang sebetulnya disebutkan dengan hipertensi paru ya. Jadi sebetulnya memang diagnosisnya itu sebetulnya harus melalui kateter ya, diperiksa tekanannya sebetulnya melebihi tekanan yang wajar atau tidak gitu. Jadi saya cukup kaget juga memang penegakan diagnosisnya di sini seperti apa modelnya ya dokter ya. Tentu saja hipertensi paru yang terus-terusan ini akan menyebabkan masalah di jantung juga pada akhirnya. Di mana jantung di kanan itu akan bekerja lebih keras, sehingga ya kalau sebuah bagian jantung bekerja lebih keras, tentu saja nanti pada akhirnya akan ada permasalahan pada jantung. Biasanya kalau di kanan itu nanti lebih kepada cairan-cairan yang menumpuk ya, kakinya bengkak, kemudian ya beda, kakinya bengkak, terus tangannya juga mungkin bengkak ya, yang biasanya keluar cairan seperti itu. Dan memang asma sendiri sebetulnya mungkin bukan PPOK menyebabkan asma ya, mungkin di sini lebih kepada PPOK sendiri masih berlanjut. PPOK sendiri memang ada beberapa hal yang secara gambarannya itu mirip dengan asma gitu ya.
Di sini mungkin hasil pemeriksaan darah ataupun dari dahak itu mengarah ke sana. Jadi lebih, misalnya contohnya jika eosinofilnya tinggi pada darah ataupun dahak, ini biasanya memang dia PPOK tetapi mempunyai kecenderungan yang mirip dengan asma. Jadi apa istilahnya ya? Sama sebetulnya. Maksudnya asma yang terjadi pada PPOK lah, gampangnya gitu. Sebetulnya begitu. Sama sebetulnya PPOK itu pasti ada sambatan di saluran napasnya gitu. Jadi Dan tetap harus kontrol ya berarti? tetap harus kontrol. Memang Sampai kapannya? Nah ini pertanyaan bagus nih dok. Sampai kapan saya harus kontrol? ternyata ya. Kalau memang PPOK biasanya sih seharusnya dia mengkonsumsi obat terus ya. Mengkonsumsi obat di sini mungkin menggunakan inhaler ya, lebih ke arah menggunakan inhaler secara rutin gitu ya. Sedangkan kalau asma sendiri, kalau dia murni asma bukan PPOK, memang terkadang dia itu ada batasnya. Mungkin setelah beberapa saat dia tidak kambuh-kambuh lagi, dikurangi dosisnya. Kemudian setelah beberapa saat dia dikurangi dosisnya, tidak kambuh-kambuh lagi, bisa dosisnya itu hanya pada saat terjadi keluhan saja gitu. Nah kalau PPOK sebetulnya perawatannya lebih bersifat ke jangka panjang. Nah ini sebetulnya perlu evaluasi juga dari fungsi parunya sendiri ya dokter ya. Fungsi parunya sendiri apakah fungsi parunya ini sebetulnya sudah berapa buruknya itu sudah seberapa buruk atau seberapa berat sebetulnya yang dikeluhkan oleh pasien sehingga perlu pemeriksaan-pemeriksaan tersebut untuk menilai apakah terapi kita ini sebetulnya sudah berhasil atau belum. Kalaupun sifatnya menjaga, pada PPOK memang lebih sifatnya menjaga ya, bukan mengembalikan lagi. Itu yang perlu kita kontrol terus. Otomatis pasti harus minum obat juga. Untuk hipertensi paru juga sebetulnya ada obatnya lagi, yaitu saya rasa biasanya berkoordinasi dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya untuk hipertensi pulmonal. Ya, itu perlu penegakan diagnosis yang tepat ya. Tepat ya. Jadi harus kolaborasi antara dokter paru, dokter jantung, dokter yang lain. Jadi untuk mendapatkan terapi yang baik untuk pasien ya dok ya. Betul. Bukan cuma kita sendiri karena multidisiplin lebih baik ya dok ya. Terus ini dok, ini ada pertanyaan bagus dok dari Niko Barata. Wow. Pertanyaannya adalah apakah PPOK menular dok? Karena beliau ini ayahnya sedang dirawat dan sekamar dengan pasien PPOK. Mohon maaf, apakah suara napasnya memang begitu? Oh iya, Nah baik. iya, begitu tuh kayak gimana ya? Begitu, ya maksudnya mungkin kayak ngikik Seperti gitu. ngik-ngik gitu ya, berbunyi terus gitu ya dok ya? Jadi biasanya kan ciri khasnya adalah pada pasien ini dia itu tidak mampu mengeluarkan udara di dalam dengan baik, maka dia akan bunyi ngik, kemudian ekspirasi atau istilahnya pengeluaran udaranya akan lebih lama daripada pengambilan udara atau inspirasinya. Jadi dia membuang napasnya lebih lama dibandingkan orang biasa gitu. Jadi bunyi-bunyi ini mungkin mengkhawatirkan ya, mungkin untuk orang ya mungkin takut gitu. Cuma untuk PPOK sendiri bukan penyakit yang menular ya, karena memang kembali lagi ini penyebabnya dari inflamasi kronis terkena partikel zat tertentu atau dari faktor individu genetik yang dari awal sudah dimiliki ya. Jadi kalau untuk menular tidak ya. Tenang saja soal itu. Jadi untuk Mas Niko Barata, PPOK tidak menular. Kalau suara napasnya memang begitu, memang sakitnya seperti itu karena proses di paru-parunya. Jadi mengeluarkan sempit, bunyi sempit, mengeluarkan bunyi yang tidak seperti biasanya. Betul. Jadi itu bunyi salah satu bunyi khas-khasnya ya dok ya. Betul. Khas-khasnya dari PPOK. Kemudian kita beralih ke Facebook dok. Ada pertanyaan bagus nih dari Trijoko Setiono. Panjang pertanyaannya dok. Selamat siang dokter. Saya dengan penyakit miastenia gravis nih, autoimun juga ya dok ya? Mungkin autoimun mungkin Dani. Saya sudah beberapa kali menggunakan ventilator dok. Ini agak berat. Kan dikarenakan saluran napas terganggu, walaupun hanya sekedar batuk pilek. Yang saya tanyakan, apakah dibenarkan kalau nebulizer pakai NaCl saja, hanya sekedar untuk merawat saluran nafas karena debu dan asam rokok dan lain-lainnya. Terima kasih dok. Nah ini pertanyaannya, boleh nggak dok cuma nebu pakai NaCl? Ya, kasih. Wah ini menarik banget ya. Iya, ini miastenia gravis ini udah berat sekali ya. Sebuah penyakit kita yang punya satu di sini luar betul. biasa. Alhamdulillah masih dikasih rezeki. Iya, alhamdulillah betul. Ya memang miastenia gravis
ini pasti ya, dalam bernafas saja dia sudah tidak seperti orang biasa ya. Rangka-rangka daripada otot pernapasan itu tidak seperti pada orang biasa, jauh lebih lemah. Sehingga mungkin napasnya bisa lebih pendek, bahkan untuk inspirasi dan ekspirasinya gitu ya. Otomatis dengan kondisi seperti ini, dengan batuk saja atau pilek saja, pasti akan bertambah sesak dan tambah sesak ya, Dok. kebanyakan langsung membutuhkan oksigen pasti. Karena dia membutuhkan tekanan oksigen yang lebih tinggi gitu. Sedangkan memang usaha dia pernapas itu kurang baik karena memang penyakit miastenia gravis ini gitu. Ya, pertanyaannya, apakah dibenarkan kalau pakai nebulizer NaCl hanya sekedar untuk merawat saluran napas karena debu dan asap rokok? Nah, ini memang sebetulnya nggak begitu ya. Konsepnya sebetulnya nggak begitu. NaCl di sini sebetulnya fungsinya memang lebih kepada mengencerkan dahak ya. Jadi untuk beberapa pasien yang mempunyai keluhan dahak ya, yang kental sehingga tidak bisa dikeluarkan, padahal sebetulnya ya kalau ada dahak mudahnya dikeluarkan, diekspektorasi sehingga saluran pernapasan itu kembali lega gitu ya. Pada pasien-pasien yang mempunyai dahak yang sulit untuk diencerkan, itu memang NaCl ini akan berguna ya. NaCl yang digunakan juga bukan NaCl yang 0,9%, NaCl yang 3%, yang lebih tinggi ya konsentrasinya gitu. Jadi sebetulnya tidak untuk merawat secara rutin dengan nebu NaCl itu saya rasa bukan tindakan yang tepat ya. Karena malah jika tidak menguntungkan, bahkan akan menyebabkan kelainan-kelainan ya, misalnya dari sel-sel goblet atau sel-sel mukosanya itu malah jadi keluar sekresi ya, jadi keluar jadi ekskresi ya, keluar gitu, padahal kita nggak membutuhkan itu. Butuh keluar karena kita dimasukin NaCl nggak jadi keluar. Betul, kita sebetulnya nggak membutuhkan itu gitu. Kita untuk perawatan itu bukan seperti itu modelnya gitu. Jadi untuk merawat NaCl dengan nebulizer ya itu salah ya. Kurang tepat ya. Iya, Mas Trijoko, Bapak Trijoko Setiono, mohon maaf untuk panjenengan yang dengan penyakit miastenia, untuk nebulizer mungkin tidak disarankan ya, Dok ya. Lebih baik segera konsultasikan ketika ada gejala apapun yang berhubungan, karena penyakit yang Bapak derita itu sudah cukup dalam tanda kutip mengkhawatirkan. Kalau terjadi batuk pilek, lebih baik. Cuma kan kembali lagi ya, kalau misalnya pasien ini dia memang mungkin apakah dia memang dalam hal ini punya infeksi, kemudian dia susah mengeluarkan dahaknya dan kental sekali dan butuh pengencerkan, itu mungkin baik. Boleh ya, Dok ya. Oke, jadi Betul. beberapa kasus masih boleh. Betul. Beberapa kasus masih boleh. Tapi kalau Anda kurang yakin, lebih baik konsultasikan. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, karena itu sangat berisiko untuk mengobati sendiri. Kadang-kadang kita tidak paham ya. Kadang mungkin kita membaca referensi seperti itu, kita ternyata ada penyakit yang lain yang perlu diwaspadai. Ternyata saat kita periksa kita ketemu itu. Nah, jadi sambil waspadai, istilahnya tetap waspada. Ya, itulah yang paling penting, kita waspada, aware, segera konsultasi jika ada keluhan. Jangan ditunda-tunda, itu pentingnya. Karena nafas itu bukan suatu hal yang bisa ditunda-tunda. Jadi kalau sesak segera konsultasi. Ya, Dok ya. Kemudian ini dari Instagram, Andromeda Galaxy tadi sudah dijawab ya sama Dokter Karin. Dok, saya sudah Andromeda Andromeda belum nih ya. Dok, saya sudah berhenti merokok, ganti dengan vape, Dok. Nah, iya nih bener ya, Dok. Ini fenomena juga vape ini. Betul. Saya udah berhenti merokok, ganti vape. Apakah juga beresiko kena PPOK? Ini pertanyaan yang bagus. Bahkan mungkin kan orang sekarang, wah aku vapean loh, nggak ngerokok gitu. Termasuk juga ya, misalnya kan selain PPOK, misalnya pertanyaan terhadap kanker paru. Kalau kanker gimana? Ini kan bukan asap ya, ini uap gitu. Ya salah gitu. Ya, kalau resiko penelitian vape itu memang lagi dibuat ya. Penelitian jangka panjang mereka yang sudah berapa puluh tahun menggunakan vape, sedangkan vape mungkin trennya kan mungkin belum lama ya. Belum lama, dan kalaupun dulu ada menggunakan rokok yang berbasis uap, apakah dia rutin menggunakan atau tidak, itu kan sebetulnya belum ada penelitian yang baik ya di situ. Memang ini sedang diteliti.
sedang diteliti. Jadi kalau dibilang pasti menyebabkan ya memang saya mungkin belum bisa menjawab, belum bisa menjawab. Tetapi memang kembali lagi ya, ini kan vape itu kan ada zat kimianya juga ya, zat kimia untuk istilahnya apa, liquidnya itu kan sebetulnya ada zat kimia. Mereka diklaim itu untuk tidak mengalami iritasi, tapi sebetulnya setelah diperiksa ya sebetulnya tetap ada iritasi dan inflamasi yang mungkin lebih ringan daripada rokok. Tetap saja ada, dan kalau di logika aja kalau tetap berlangsung bertahun-tahun tetap saja saya rasa bisa menyebabkan PPOK. Tapi saya belum bilang pasti loh ya, karena kan penelitian masih tetap dilakukan gitu ya. Belum juga, setahu saya kan itu kayak ada material-material lain ya yang berhubungan dengan logam untuk memanaskan atau apa gitu, atau mungkin tempatnya sendiri gitu ya. Apakah sebetulnya ada istilahnya zat-zat yang terkelupas dalam tanda kutip itu, partikel-partikel itu pada akhirnya terhirup. Itu kan kita juga belum tahu pasti ya, karena memang penelitian jangka panjang itu masih ada. Gitu. Tapi ya kalau bisa PPOK itu kalau bisa vape itu menjadi sarana kita untuk berhenti sepenuhnya gitu. Dari rokok. Betul. Jadi bukan berlanjut dengan vape gitu. Saya berhenti merokok, saya melanjutkan dengan vape ya. Tidak bijak juga sepertinya. Betul. Jadi kalau bisa vape sebagai sarana untuk mengurangi rokok, dan ada ujungnya adalah berhenti semua dari rokok dan juga vape. Ya, Dok. Kemudian dari Salsabila nih Dok. Salsabila nanya nih Dok, dia punya gejala asma. Kemudian beliau juga kena SLE Dok. SLE. Kemudian saya alergi debu dan asap rokok. Apakah juga gejalanya asma? Apakah asma juga karena dia alergi, kalau sesek? Apakah karena SLE-nya? Mungkin kayak gitu, Dok. Iya. Menarik, kalau asma sendiri ya pasti kan nanti pada akhirnya ada keluhan-keluhan ya. Entah itu dada terasa berat, entah itu batuk, entah itu mengi ya. Pada zat-zat tertentu yang kita sudah lihat, apakah kena alergi atau debu, kita merasakan keluhan-keluhan itu sangat mungkin itu merupakan gejala daripada asma ya. Kemudian SLE sendiri, SLE itu kan biasanya menggunakan obat-obat untuk menurunkan imun ya, menurunkan imun gitu. Nah di sini memang untuk jika misalnya dia dibarengi dengan asma itu sangat mungkin sekali ya. Bisa ya. Jadi bisa dua-duanya bareng, bisa sendiri-sendiri ya? Bisa ya. Dua-duanya bareng. Jadi itu sangat mungkin juga, sekali. Kena asma juga gitu. Dan biasanya mereka pengobatannya itu lebih diutamakan jalur inhalasi juga ya. Karena memang sebetulnya mereka secara oral itu atau mungkin secara intravena itu dia sudah menggunakan obat-obat anti radang biasanya untuk SLE. Cuma memang tergantung pengobatannya ya. Saya ada beberapa hal ya, saya belum begitu memahami ya, ada beberapa phase pengobatannya itu kalau nggak salah. Nah, oke Dok. Jadi bisa berjalan sendiri, bisa dua-duanya, asma sama SLE. Nah ini kita punya pertanyaan pamungkas Dok. Saya bilang ini pertanyaan pamungkas. Kenapa? Karena ini banyak terjadi ini Dok. Dari Budiman Budi 77 di Instagram. Dok, saya bekerja di lingkungan yang banyak perokok aktif. Bertahun-tahun beliau tidak merokok, tapi jadi perokok pasif. Apakah ada terapi untuk meminimalkan efek samping rokok dan penyakit paru-paru itu? Saya tambahin pertanyaannya, apakah perokok pasif itu juga beresiko terkena PPOK Dok dibandingkan perokok aktif? Memang perokok pasif jelas beresiko terkena PPOK ya. Bahkan termasuk resiko untuk kanker parunya juga meningkat. Karena sebetulnya asap rokok istilahnya kan ada rokok dari yang hirup seseorang atau asap rokok yang dihasilkan dari rokok yang terbakar ya. Ternyata asap rokok yang dihasilkan dari rokok yang terbakar itu memang lebih beresiko menjadi kanker ya. Jadi perokok pasif itu justru malah lebih beresiko daripada
perokok itu sendiri terkadang ya, kalau Terkadang, misalnya ya. itu berat ya, kalau misalnya itu berat. Tapi kan kita tidak mengikuti orang itu terus. Iya. Perokok itu kan mungkin merokok seharian, sedangkan kita mungkin ketemunya cuma sebentar, misalnya di situ. Di situ kita melihatnya di situ. Nah, ini untuk PPOK sendiri yang mungkin saja, tapi saya rasa kalau untuk paparannya relatif sebentar ya harusnya tidak begitu berpengaruh ya. Nah, terkait kita lihat paparannya, apakah kita setiap hari sama dia sih? Enggak, ya. Apakah kita Sabtu Minggu juga sama dia terus itu kan enggak, pasti memang untuk paparannya, jumlah paparannya akan jauh lebih berbeda. Kalau dibilang bisa, ya bisa, tapi pasti kemungkinannya akan jauh lebih kecil ya dibandingkan mereka yang merokok. Merokok. Jadi bisa, tapi lebih kecil. Ya, gimana caranya dok untuk menghindari? Hindari aja orangnya, jangan dekat-dekat. Terus orangnya. kalau Apa ya, Dok? soal obat yang untuk memilih sel paru, nah ini menarik ya, karena memang ada beberapa produk atau istilahnya kita lihat ya, bisa mengklaim ya membersihkan paru dari rokok, mencuci paru atau segala macam itu ya, itu memang sebetulnya kurang ya, nggak seperti itu mungkin ya modelnya. Lebih baik kita melakukan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga yang baik, itu yang jauh lebih baik ya. Kan seperti sebuah suplemen. Kadang-kadang kita kan melihat ada sebuah suplemen yang berbentuk kayak effervescent, diklaim bisa membersihkan asap rokok gitu. Saya lebih baik kita menerapkan pola hidup yang baik gitu. Dan juga menghindari rokok itu sendiri. Kalau bisa ya kita saat berkumpul dengan mereka yang menggunakan rokok ya, kalau bisa menjauhi, atau kalau memang mau dekat gunakan masker. Semudah itu aja sih sebetulnya. Iya, jadi gitu. intinya adalah nggak usah deket-deket lah mendingan ya. Betul. Ataupun kalau kita nggak bisa terpaksa menghindari, memang lingkungannya terlalu di lingkungan kerja teman gitu, akhirnya ya pakai masker lah, minimal mengurangi. Nggak semua masuk semua. Toh kita kan sekarang udah terbiasa ya pakai masker. Pakai masker ya, udah terbiasa. Mungkin kalau dulu mungkin aneh ya, tapi kalau sekarang kan orang udah terbiasa ya pakai masker, dan itu sebetulnya benefitnya banyak untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Iya, betul dok. Dok, kita menuju di akhir segmen dok. Ya dok, kita ada mungkin nih 2 pertanyaan terakhir ya. Kita tinggal segmen terakhir, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Dok, saya bekerja di lingkungan yang menghirup debu karbon. Nah ini nih, pertanyaan juga dok, menghirup debu karbon. Gimana antisipasi jangka panjang terhadap paru-paru? Ya mungkin dia udah tahu nih kalau resikonya debu karbon nih kalau dihirup akan jadi seperti apa. Gimana cara antisipasinya? Iya, yang pertama memang lingkungan kerjanya seperti apa ya. Lingkungan kerjanya kalau misalnya dia sebuah industri pasti pada akhirnya dia akan dibatasi kerja di daerah-daerah seperti itu. Dia tidak mungkin kerja itu berpuluh-puluh tahun, jelas tidak mungkin ya. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat dan konsentrasi yang tinggi bisa saja memang menyebabkan sebuah masalah gitu. Ya ini makanya pentingnya sebuah masker industri ya. Masker industri yang untuk particulate matter itu sangat kecil pun dia bisa menyaring gitu. Kalau kita memakai masker bukan masker industri, ya kemungkinan particulate matter atau partikel-partikel kecil itu masuk ke saluran nafas itu tentu saja besar gitu. Ditambah lagi berapa jam dia bekerja dalam sehari, masker itu masih berfungsi dengan baik atau tidak, itu kan juga sebuah hal yang penting ya. Jadi ya memang pasti yang pertama adalah mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dengan perusahaan. Hopefully memang perusahaannya itu sudah mempunyai standar yang ketat ya. Kalau standar yang ketat itu kita jalankan, kita nggak asal buka asal apa gitu, tidak apa istilahnya ya. Istilahnya kan kalau kadang-kadang buka sebentar lah gitu, segala macam gitu kan, nggak disiplin, kedisiplinannya kurang, ya pasti pada akhirnya akan terkumpul partikel-partikel tersebut yang pada akhirnya akan terdeposit menyebabkan inflamasi atau peradangan kronis dan bisa juga menyebabkan PPOK. Iya. Oke dok, ini kita menuju ke pertanyaan terakhir dok pada hari ini ya. Dokter, ini saya 3 hari sesak di malam hari, terkadang sampai sulit tidur. Dulu pernah disebut dengan dokter asma. Apakah mungkin penyakit asma ini menjadi PPOK? Pertanyaan terakhir, bisa ya dok ya?
Ya, kalau itu tadi kita kan sudah sempat bahas sudah ya. kita bahas Itu bahwa bisa bahwa asma pada akhirnya dapat menjadi PPOK jika tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan terus dia tidak mampu menghindari faktor pencetus, dia sering sakit, sering sempit saluran nafasnya dengan meminum obat, mengkonsumsi obat sendiri tanpa berkonsultasi dengan baik ya. Bisa saja ke arah PPOK. Namun agak berbeda ya tentunya dengan PPOK itu sendiri. Karena PPOK sendiri itu kan akibat kerusakan langsung, dan biasanya kalau asma itu kan bagian gelembung udaranya atau alveolusnya itu tidak terlalu terpengaruh. rusak, ya. Lebih kepada saluran nafas yang terus bentuknya kayak pipa itu rusak, kemudian sempit, berair segala macam seperti itu. Di situ memang bedanya dengan PPOK ya. Tapi gejalanya akan menimbulkan keterbatasan seperti mereka yang PPOK. Iya. Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat menarik, yang sangat bisa kita aplikasikan nih dok buat hari-hari kita nih, sehari-hari kita, keluarga kita, teman-teman, mungkin kita bisa, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus hidup bareng orang lain, jadi kita harus kalau ada orang lain yang merokok, minimal kita kasih pengertian. Kalau kita di tenaga kesehatan, kalau Anda bukan tenaga kesehatan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak harus memberikan edukasi yang baik untuk teman kita, keluarga kita, bahwa penyakit PPOK ini sangat mungkin dimunculkan karena merokok. Iya, merokok, paparan asap, kemudian paparan dari debu-debu yang berlangsung begitu lama. Kemudian terakhir dok, sebagai penutup, jangan lupa sobat Muardi sekalian, kalau masih mau nonton hasil rekaman hari ini, live streamingnya kita ada di Facebook dan YouTube official dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa, selalu saya ingatkan, like, follow, subscribe semua akun sosial media dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Dokter, terima kasih Dr. Karim atas penjelasannya. Jangan lupa selalu pakai masker. Masker sekarang nggak cuman berguna untuk mencegah, melindungi kita dari COVID, tapi juga kita mengurangi angka kejadian ini nih, angka kejadian dari PPOK. Kalau kita nggak bisa menghindari PPOK, kalau kita nggak merokok, ada orang yang ngerokok, lebih baik kita pakai masker sehingga kita mengurangi. Tapi kalau bisa untuk sobat Muardi sekalian, siapapun yang menonton ini, hentikanlah merokok, karena efek buruknya jauh lebih banyak dibandingkan efek baiknya. Gitu, ya. Jangan lupa tetap sehat selalu, sobat Muardi sekalian. Walaupun COVID sudah mereda, saya tetap harus mengingatkan bahwa kita belum selesai di pandemi ini. Selalu jaga protokol kesehatan dengan 5M. Saya selalu ingatin 5M, 5M, 5M. Jangan pernah kendor, sobat Muardi sekalian. Mari bersama-sama kita hentikan pandemi ini dengan bekerja sama protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kali ini. Waspadai komplikasi PPOK bersama Karim dan saya Dr. Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.